Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soibah Dwi Haryati dengan NIM 242101010061. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang kesatuan sistematika sila-sila Pancasila. Sebelum masuk dalam pembahasan, ada 7 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. 2. Keterkaitan antar sila Pancasila, hubungan antar sila dalam Pancasila yang membentuk kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat, makna sila-sila dalam Pancasila, implikasi ketidakseimbangan dan penyelewengan penerapan sila dalam sistem Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir, peran kesatuan sistematika sila-sila Pancasila dalam integrasi. Langsung saja kita membahas tentang subbab yang pertama, yaitu rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pada dasarnya, Pancasila adalah sistem filosofis yang terdiri dari 5 sila. Sistem biasanya terdiri dari kumpulan bagian yang saling berhubungan, bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan adalah entitas yang utuh. Sistem biasanya memiliki karakteristik berikut. 1. Kesatuan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian ini memiliki tujuan tersendiri. 3. Hubungan dan ketergantungan satu sama lain. 4. Seluruhnya bertujuan untuk mencapai tujuan sistem tertentu. Dan 5. Terjadi di lingkungan yang saling berhubungan. Pancasila terdiri dari bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila yang masing-masing berfungsi sebagai asas dan merupakan fungsinya sendiri. Namun secara keseluruhan, sila-sila ini merupakan satu kesatuan yang terstruktur dan tidak bisa dipisahkan. Dalam subbab pertama ini ada susunan kesatuan Pancasila yang bersifat organis. Maksud dari kesatuan susunan yang bersifat organis, kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis pada dasarnya berakar secara filosofis. Pada dasarnya, hakikat manusia sebagai landasan inti, isi, dan nilai-nilai dalam Pancasila. Hakikat manusia ini dikenal sebagai monopluralis, yang mencakup unsur-unsur seperti susunan kodrat, jasmani dan rohani, sifat kodrat, perpaduan antara individu dengan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat, pribadi yang mandiri, sekaligus makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang organis dan harmonis, di mana setiap unsur memiliki peran khusus namun tetap saling terhubung. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila merupakan wujud dari hakikat manusia monopluralis yang juga memiliki kesatuan yang bersifat organis dan tak terpisahkan. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan bentuk piramidal ini melingkup semua 5 sila yang ada di Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mencakup dan memberikan jiwa pada sila-sila lainnya, yaitu mencakup sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu dengan sila kedua, mencakup berhubungan dengan sila pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Kemanusiaan yang adil dan beradab dipengaruhi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, serta turut mencakup dan memberi jiwa pada sila-sila lainnya, yakni persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan begitu dengan sila yang ketiga, keempat, dan kelima saling berhubungan dengan sila-sila lainnya. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengualifikasi. Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat majemuk tunggal dan hierarkis piramidal juga memiliki karakter saling melengkapi dan saling memberi makna. Artinya, setiap sila mengandung nilai-nilai dari keempat sila lainnya. Dengan kata lain, setiap sila selalu diperkaya oleh kehadiran dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila lainnya. Rumusan tentang kesatuan sila-sila Pancasila yang saling melengkapi dan saling memberi makna dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,
semangat persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan begitu seterusnya. Sila yang ketiga, 4 dan 5 mengandung nilai-nilai dan yang pada intinya terhubung dengan sila-sila lainnya. Subbab yang kedua, keterkaitan antar sila Pancasila. Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau aturan. Dengan demikian, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan yang harus dijalankan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang baik. Pancasila mengandung 5 dasar yang saling terkait, yaitu sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. Sebagai contoh, yang pertama, hubungan antara sila pertama dan kedua. Pancasila menegaskan bahwa setiap individu yang tinggal di Indonesia tidak hanya diwajibkan untuk meyakini dan menjalankan agama yang dianutnya, tetapi juga harus mengamalkan ajaran agamanya dalam bentuk kasih sayang sesama manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk menunjukkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Dan yang kedua, hubungan antara sila ketuhanan Yang Maha Esa dan sila persatuan Indonesia juga memiliki kaitan yang serupa. Ketuhanan diterapkan dalam bentuk kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam usaha kita untuk menjaga kelestarian alam serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa meskipun ada perbedaan agama, bahasa, dan budaya. Oleh karena itu, ajaran ketuhanan yang terdapat dalam berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia harus dilihat sebagai ajaran yang menanamkan rasa cinta terhadap cinta tanah air dan bangsa dalam setiap individu. Ketiga, hubungan antar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia, seperti yang dinyatakan Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Pancasila bertujuan agar setiap orang Indonesia memiliki keseimbangan status antara menjadi bagian dari umat manusia dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, identitas kebangsaan yang digariskan oleh sila kedua pada dasarnya merupakan bagian identitas kemanusiaan secara keseluruhan. Akibatnya, orang Indonesia tidak menganggap diri mereka lebih penting dari orang lain. Ia mengakui dirinya sebagai bagian dari umat manusia yang diharuskan untuk selalu hidup dalam harmoni dengan sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, hubungan antar sila persatuan Indonesia dan sila kerakyatan. Dalam situasi seperti ini, sila ketiga yang membentuk dasar kebangsaan, kedaulatan rakyat atau demokrasi. Setiap upaya yang dilakukan oleh negara atau komunitas dengan mengatasnamakan Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia yang terkandung dalam prinsip demokrasi. Selain itu, hubungan antar sila ketiga dan sila keempat mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia harus dipandang dengan setara dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada kemajuan kedua bangsa dan negara mereka sendiri. Negara Indonesia didirikan dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia, bukan oleh kelompok tertentu. Soekarno menyatakan dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Yang kelima, hubungan antar sila kerakyatan dan keadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa demokrasi yang harus diterapkan di Indonesia tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan politik, seperti menggunakan hak suara rakyat dalam pemilihan umum dan menyuarakan pendapat mereka di tempat publik. Lebih luas dari itu, demokrasi harus memasukkan kesetaraan di bidang sosial ekonomi yang pada gilirannya akan menghasilkan kesejahteraan hidup umum bagi masyarakat Indonesia.
Dan sebab yang ketiga, hubungan antar sila dalam Pancasila yang membentuk kesatuan utuh. Dalam hal makna Pancasila, urutan sila-sila Pancasila dimulai dari sila pertama hingga sila kelima membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Semua sila Pancasila dari yang pertama hingga yang terakhir saling terhubung dan membentuk kesatuan yang hingga tidak dapat dipisahkan. Memisahkan salah satu sila dari Pancasila berarti akan menghilangkan makna keseluruhan. Urutan sila-sila tersebut bersifat runtut dan tidak saling bertentangan. Kelima, sila Pancasila saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan demikian, sila Pancasila bersifat konsisten dan menyatu. Sebab yang keempat, ada kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila bukan hanya sekedar kesatuan yang bersifat logis dan formal, tetapi juga mencakup kesatuan yang berdasarkan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kesatuan ini digambarkan dalam bentuk hierarki piramidal yang menunjukkan hubungan antar sila Pancasila berdasarkan urutan luasnya atau kuantitasnya. Dalam konteks ini, kesatuan sila-sila Pancasila dipahami secara formal, logis. Selain itu, hierarki tersebut juga mencakup isi dan sifat sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan makna serta hakikatnya. Dengan demikian, kesatuan sila-sila Pancasila meliputi 3 dimensi dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat tidak hanya mencakup hubungan antar sila-silanya, tetapi juga menyentuh hakikat mendasar dari masing-masing sila yang secara filosofis melibatkan dasar ontologis. Setiap sila tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam satu kesatuan. Dasar ontologis. Hakikat ontologis berpusat pada manusia yang memiliki sifat mutlak monopluralis. Secara ontologis, manusia sebagai pendukung utama sila-sila Pancasila memiliki sifat mutlak, yaitu tersusun atas raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Nah, dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila berakar pada nilai-nilai fundamentalnya, yaitu filsafat Pancasila. Oleh sebab itu, dasar epistemologi Pancasila ini berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Sebagai basis ontologis, manusia menjadi titik awal yang membentuk kerangka epistemologis Pancasila yang dibangun di atas filsafat manusia. Nah, secara epistemologis membahas 3 isu utama, yaitu sumber pengetahuan manusia, teori yang menjelaskan kebenaran dari pengetahuan manusia, serta sifat atau karakter dari pengetahuan manusia itu sendiri. Dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila sebuah sistem filsafat yang memiliki kesatuan dasar aksiologis, yang berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya membentuk suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan kelima sila Pancasila tersebut yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan mewakili suatu sistem nilai. Sebab yang kelima, makna sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, dan yang Maha Esa berarti Maha segalanya, tanpa sekutu, esa dalam zatnya, sifatnya, dan tindakannya. Negara Indonesia didirikan berdasarkan prinsip moral luhur, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara didirikan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan bahwa negara memberikan kebebasan pada warganya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan kepercayaan mereka. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
mengacu pada kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi rohani manusia dan hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik pada diri sendiri, sesama manusia maupun alam sekitar atau lingkungannya. Karena status manusia sama di hadapan Tuhan, manusia harus saling menghormati, tidak memandang rendah atau merendahkan satu sama lain, dan tidak memperbudak satu sama lain, dengan kata lain tanpa membedakan agama, suku, ras, dan budaya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kata persatuan berasal dari kata satu, yang berarti tetap satu dan tidak terbagi. Pengertian perpaduan mengacu pada kebulatan dari berbagai pola yang berbeda menjadi satu. Sila Persatuan Indonesia menginginkan agar bahwa bangsa Indonesia ini dapat selalu bekerja sama meskipun ada perbedaan. Selain menciptakan kerukunan hidup bagi masyarakat, persatuan juga merupakan hal penting yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan bersama bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang adil dan makmur. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Secara sederhana, demokrasi berarti bahwa rakyat mendirikan negara dan pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi dasar demokrasi Indonesia. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini menunjukkan bahwa tujuan dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kehidupan seluruh rakyat Indonesia menjadi adil dan makmur. Satu kesejahteraan bersama di mana semua orang dapat hidup dengan bahagia, adil, makmur, karena Indonesia merdeka tidak akan memiliki kemiskinan lagi seperti yang diimpikan Bung Karno dalam pidatonya. Sebab yang keenam, implikasi ketidakseimbangan dalam penerapan sila sistem Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketidakseimbangan dalam sila yang pertama ini seperti ketidaktoleran atau pengurangan pengaruh agama dalam kehidupan sosial dan negara. Krisis moral dan etika, akibatnya standar moral dan etika menurun. Jika tidak ada landasan spiritual, norma-norma sosial dapat merosot, menyebabkan tindakan amoral dan tidak etis. Dan ada seperti intoleransi dan konflik agama, memunculkan ketegangan antar umat beragama, berkonflik sosial, dan kekerasan dapat muncul sebagai hasil dari ketidakadilan terhadap penganut agama tertentu. Nah, ada yang kedua, kemanusiaan dan adil dan beradab. Ketidakseimbangan dalam pengabaian terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Dampaknya dapat berupa pelanggaran HAM, hak asasi manusia, seperti terjadi penindasan, diskriminasi, bahkan kejahatan yang lain yang melanggar hak-hak dasar individu atau kelompok, seperti hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan. Kesulitan sosial akan terjadi ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, menyebabkan kesenjangan sosial yang lebih besar. Penurunan kesejahteraan mengakibatkan masyarakat ini yang terpinggirkan atau kurang diperhatikan dalam mengalami penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan. Ketidakseimbangan dalam sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ketidakseimbangan dalam pengabaian terhadap semangat persatuan dan kesatuan, seperti memprioritaskan kepentingan kelompok di atas kepentingan nasional. Dapat berupa pemisahan sosial yang munculnya
segregasi antar kelompok etnis, agama, daerah yang dapat memperlebar jurang pemisah di masyarakat. Konflik dan ketegangan, ketidakadilan dalam perlakuan atau kesempatan dapat memicu konflik horizontal. Maksudnya seperti kerusuhan atau bentrokan antar kelompok, penurunan rasa kebersamaan dan solidaritas kelompok. Ketidakseimbangan dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ketidakseimbangan dalam pengabaian terhadap prinsip musyawarah dan mufakat, seperti contohnya, atau dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Dampaknya dapat berupa krisis demokrasi, seperti penurunan kualitas demokrasi dengan kemungkinan terjadinya korupsi, nepotisme, dan kurangnya transparansi dalam pemerintahan. Ketidakpuasan publik, rasa tidak puas dari masyarakat akibat keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan dan aspirasi mereka. Kelemahan dalam institusi pemerintah yang tidak efektif dalam memiliki kepentingan rakyat. Dan yang terakhir, ketidakseimbangan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pengabaian terhadap distribusi kesejahteraan yang adil, seperti ketimpangan ekonomi dan sosial yang besar. Dampaknya, kesenjangan ekonomi berupa peningkatan jurang antara yang kaya dan yang miskin. Masyarakat yang kurang mampu mungkin mengalami kesulitan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi lainnya. Implementasi Pancasila ini pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara sila-sila tersebut. Nah, jadi kita sebagai rakyat bangsa Indonesia harus menerapkan kelima Pancasila tersebut, dan jangan sampai kelima sila Pancasila tersebut itu terpisahkan. Maksudnya kita mementingkan salah satu sila yang itu aja, tidak mementingkan sila yang lainnya, karena dalam Pancasila ini satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan, dan kita menerapkannya harus seimbang atau setara. Dan yang sebab terakhir, sebab yang ketujuh, peran kesatuan sistematika sila-sila Pancasila dalam integrasi nasional. Nah, Persatuan Indonesia mengajarkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, menjaga kesatuan bangsa, yang dengan menerapkan menghormati perbedaan agama, ras, budaya, suku, serta mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Pancasila sebagai norma dan nilai yang dianggap benar, adil, bijaksana, dan selaras dengan kehidupan bangsa Indonesia, mencerminkan perpaduan tradisi dan budaya Indonesia. Karena Indonesia dengan keanekaragaman budaya, bahasa, adat, suku, agama memerlukan integrasi nasional yang menurut KBBI adalah proses penyatuan berbagai perbedaan tersebut menjadi kesatuan yang utuh. Nah, yang dimaksud kesatuan yang utuh, bahwa integrasi nasional dapat dipahami sebagai upaya untuk menyatukan perbedaan yang ada di dalam bangsa Indonesia, sehingga perbedaan tersebut menjadi satu yang dapat diterapkan oleh rakyat Indonesia dengan menghargai, bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pembahasan yang kurang dan mungkin ada kesalahan dalam pengucapan dalam pembahasan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.